Dewa, sebelum kita semakin jauh, ini Cila, awal-awal kita semakin jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AFK Bekasi Channel. Kali ini kita beda banget. Hari ini kita akan ngobrol bareng milenial Bekasi. Siapa ya milenial Bekasinya? Salah satunya akan saya sebutkan dulu satu-satu. Yang pertama adalah Dewa, dia timnas Bekasi, dan satunya lagi adalah Rahel. Rahel ini adalah dulu dia Po Bekasi tahun 2015. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang gue aja ya, Sekarang gue mau perkenalkan Dewa dulu nih, Dewa. Wah, kenalin. Halo semuanya, nama gua Dewa Rizky Amanda, umur gua 19 tahun dan gua lahir di kota kita tercinta yaitu Bekasi. Lu sebagai apa Wak sekarang, Wak? Kalau sekarang gua bermain di klub futsal SKN FC Kebumen. Timnasnya? Timnasnya kan kemarin udah enggak. Udah off dulu. Off dulu. Oke, lanjut ke Rahel nih. Rahel, perkenalkan Rahel. Halo, nama gue Rachel Yolanda. Oh, Rachel, sorry, bukan Rahel. Tolong yang bener sebut nama saya. Rachel. Nama gue Rachel, panggil aja gue Rachel. Umur gue saat ini, aduh, beda jauh ya sama Dewa. Gue 26 tahun dan gue tinggal sama di kota Bekasi. Oh, di kota Bekasi. Ternyata ini milenial Bekasi, dan saya pun milenial Bekasi. Iya sih. Ya mungkin dulu milenial Bekasi, sekarang senior ya. Ya, bisa dibilang lah. Oke, lanjut aja kita ngobrol ya. Oke. Ngobrolnya kita santai aja sambil nunggu buka puasa nih ya. Untuk kalian berdua dulu, mau nanya nih, kenapa sih kok tinggal di Bekasi? Wak, kenapa tinggal di Bekasi, Wak? Karena Bekasi tuh banyak pengalaman yang seru gitu kan. Emak bapak dari Bekasi, Wak? Sama bapak Bekasi Oke, asli. yang pasti emak bapak di Bekasi. Jadi Dan kenapa? Jadi ikut tinggal di Bekasi juga. Betah di Bekasi? Betah. Katanya kan Bekasi jauh tuh, nggak ada di peta tuh. Menurut lu gimana, Wak? Menurut gue sih itu salah, menurut orang-orang kan Bekasi tempat yang paling nyaman sebenarnya Bekasi tuh. Asik. Gue kenal ya drama-drama sekolah tuh di Bekasi kan, gue sekolah di Bekasi. Gue kenal banyak pengalaman di Bekasi, suka duka di Bekasi. Pokoknya Bekasi lah tempatnya. Mantannya banyak juga di Bekasi. Banyak mantan juga. Waduh. Tapi nggak tahu mantannya masih pada ingat apa enggak sama saya. Oke, sekarang Rachel, kenapa tinggal di Bekasi, Rachel? Sebenarnya sih kalau tanya kenapa tinggal di Bekasi, jujur aja karena ngikutin dinasnya orang tua. Kebetulan terakhir itu di sini dan itu udah dari tahun 2004. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan tinggal di Bekasi ya, nyaman kok. Kebetulan aku tinggal di Harapan Indah, kalau pada tahu. Itu sesuai dengan motonya ya, kehidupan lengkap sudah. Emang apa aja di situ dapat, jadi ya emang nyaman sih kalau di sana. Tuh, nyaman tinggal di Bekasi ya kan? Wak? Betul, Apa yang nyaman, salah dengan nyaman Bekasi? sangat. Nyaman. Sangat nyaman tinggal di Bekasi, oke? Jangan underestimate dengan Bekasi. Lihat aja, cakep-cakep semua, ganteng dan cantik. Jadi Hostnya juga cantik kan? Dan ini miminnya juga ganteng-ganteng, gue. Oke, Dewa kan sekarang masih sangat muda nih ya. ya. Tadi masih 19 tahun katanya, dan Ya. ternyata 19 tahun. penasaran juga sih sebenarnya Dewa ini dengan umur segini dia udah bisa membawa nama kota Bekasi itu sampai mana ya. Dan kalau misalnya udah gimana ya, dasarnya saya juga kepo ya. Sebelum-sebelumnya juga udah Google kan kalau kita ngelihat ini prestasinya, wah, tapi kita coba aja dengar dari Dewa sendiri. Oke, Dewa, sebelum kita semakin jauh, ini Cila, kita semakin jauh. Gue deg-degan sih. santai. penghalang Relax, nih, relax. syaratnya ini penghalang. Relax. Ya sebelum kita membicarakan prestasinya Dewa ini jauh, Ya. ini gimana nih awal-awalnya tertarik sama dunia futsal? Jadi awalnya kan pada SD kan, tuh pertama main bola gede itu sepak bola.
cuman kayaknya kurang di sepak bola tuh, terus Kurang apa nih? kurang tertarik gitu, kurang berminat di sepak bola. Akhirnya diajak-ajak sama temen tuh main futsal, wah ini olahraga apa nih, terus akhirnya lama-kelamaan suka nih olahraga futsal. Nah terus di SD tuh kan ada turnamen antar RSDBI kan di Jawa Barat. Nah RSDBI saya juara 1. Nah Apa mulai RSBI? RSDBI Oh ya. ya, di series dari mulai situ saya suka futsal. Juara 1 kan di Jawa Barat kan, antar RSDBI di Jawa Barat tuh juara 1. Nah kayaknya ini tuh menarik nih olahraga nih, kayaknya gue suka nih. Terus selama SMP SMA gue tekunin terus latihan terus sampai sekarang deh, sampai karir gue sekarang. Sampai sekarang? Iya, Sampai masuk timnas ya. iya alhamdulillah. Dari SD Dari SD sampai bisa sekarang ya. bilang. Oke. Emang apa bedanya sih antara futsal dengan sepak bola sampai akhirnya memilih futsal gitu? Mungkin bedanya ya ini sih rasa gitu ya, rasa dari hati gitu lah kan. Semua orang Maksudnya rasa dari hati itu gimana sih? ya kan, rasa misalnya kita suka sama suatu hobi sama kan, jadi beda. Misalnya gue emang sukanya futsal, pasti beda lah kan, saya punya rasa ini gimana ya, Ini beda ya. beda pasti. Sama ini beda, sama ini beda. Waduh. Kayak emang kalau misalnya saya juga kurang paham sih sebenarnya tentang futsal ini, tapi di futsal itu kan pasti ada yang perannya sebagai ini Dewa sendiri itu apa nih? Jadi kalau saya sebagai Fixo, kalau di Fixo apa itu? futsal itu Fixo tuh angkor, pemain belakang lah. Soalnya bisa dibilang kalau di futsal tuh fleksibel, dinamis, bergerak semua. Jadi ya bisa dibilang Fixo lah kalau itu, kalau di futsalnya, bahasa futsalnya. Pemain belakang, jadi kalau misalnya ada bola mulai ke Belakang, ini ya baru ini. saya defend lah, bertahan gitu. Jago bertahan soalnya, Aduh. Sama cewek juga jago bertahan ya nih. bisa dibilang lah. Tadi kan udah bahas ini, terus selama aktif di tim nasional dari Bekasi nih ya, hebat kan ya ampun. Terharu saya sebagai orang Bekasi. Gimana nih suka dukanya? Kalau suka dukanya di timnas ya, kalau sukanya dulu ya, Suka dulu lah sukanya. sukanya. Sukanya tuh kita kan seleksi kan tuh di timnas tuh kan bareng-bareng dari berbagai macam daerah kan, jadi satu di timnas tuh. Jadi kita bisa tahu apa budaya-budaya dari luar juga tuh, supaya bisa ngobrol bahasa daerah sana, tahu kebiasaan sana, bisa ngumpul bareng-bareng. Yang pertama tuh liburan bisa keliling Indonesia. sama Seru-seru. yang paling utama tuh bawa nama Garuda di kancah futsal di Asia. Gitu dah intinya. Tangan dulu deh. Tadi kan sukanya tuh. Nah, Dukanya. kalau dukanya kan kita selesai nih kan, misalnya eventnya selesai, nah kita bubar ke masing-masing daerah lagi. Jadi dukanya itu Itu sedih ke Bekasi. sedih lah, nggak ketemu Sedih ke Bekasi, sedih loh. enggak, bukan sedih ke Bekasi, sedih nggak ketemu teman-teman lagi gitu. Kan setiap hari tidur ada yang bareng kan, sekamar, makan di ruangan bareng, latihan bareng, semuanya bareng, ibadah ada yang bareng kan. Jadi pas ketika itunya selesai, kayak ada yang hilang gitu di hari-hari kita gitu kan. Berapa tahun gitu di timnas, setahun lah, adalah persiapan tuh. Terus tiba-tiba event selesai, semuanya selesai, kayak ada yang ada yang beda tiap hari. Itu biasanya bangun Ada yang hilang ya. ketemu orang teman-teman sekarang, ini ketemunya ini lagi handphone. Bangun tentunya handphone. Emang kalian nggak pernah ada bikin event apa gitu yang biar ngumpul-ngumpul semua? Nggak ada, soalnya keterbatasan sama jaraknya jauh-jauh. Ya. Nah, sekarang ini kan lagi bulan puasa. Ada kegiatan rutinitas nggak sih dari Dewa? Kan tentu harus jaga fisik kan? Iya. Apa yang Dewa lakuin gitu biar Kalau- puasanya tetap lancar, tapi latihan juga tetap oke. Kalau dari saya ya, kegiatan saya selama puasa tuh, saya biasanya latihan di rumah tuh sebelum buka, ada jadwal latihan dari klub. Jadi kayak workout di rumah, stretching, kayak gitu-gitulah pokoknya kegiatan-kegiatan saya di selama Ramadan ini di rumah. Tetap latihan. Tetap latihan. Tetap Nggak berhenti ya walaupun puasa ya. Iya. Puasanya juga nggak batal kan? Alhamdulillah lancar terus. Paling kalau
latihan sih libur, ada liburnya kita di Ramadan di rumah kan. Liburnya tuh Sabtu Minggu, kayak sekarang nih nggak ada latihan, libur. Latihan sendirian kan? Latihan sendiri terus kan at home. Oh iya. Stay at home. Oke, sekarang gue nanya ke Rahel lah. Giliran saya. Atau Dewa yang mau nanya Rahel? Mau nanya. Boleh? Ya, sekarang giliran Dewa deh yang tanya ke Rachel ya kan. Oke. Rachel kan dulu kan jadi empok 2015 nih. Sekarang Dewa tanya deh ke Rachel. Apa Oke. sih kegiatannya setelah jadi? Saya tanya ke dia nih. Iyalah, jangan ke gue, gak usah. Kalian pada nungguin nggak? Tanya ke dia nih. Saya tanya lah ya. Jadi Penasaran. ini nih, saya mau nanya nih ke Rachel. Rachel. Kenapa Dewa? Jadi kan pasti pada nungguin semua, pada kepo nih. Dewa siapa sih dia? Penonton pemirsa. Setelah jabatan dari Empo Lengser tuh, apa yang sekarang dilakukan sama Rachel? Rachel. Susah banget nih orang Bekasi ngomong. Daya. Bisa banget ya. Sebenarnya waktu menjabat Empo Kota Bekasi itu kan 2015, yang artinya udah 5 tahun yang lalu. Dan setelah itu sih sebenarnya saya juga maju ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Oh, Itu mewakili Bekasi. Nah, tapi setelah itu juga lengser. Setelah itu ya udah saya mulai kegiatan kerja sih. Saya kerja di salah satu kantor di Jakarta, tapi tinggal masih di Bekasi kok. Iya berarti. Iya, itu dari 2017 sampai sekarang saya kerja. Kerja Oh, pulang kerja. pergi Jakarta Bekasi ya. Betul. Mantap sekali. Nah, Dewa juga kan Saya pulang juga- kembali ke Bekasi ya kan? Betul. Pokoknya tempat yang home sweet home. Home sweet home. Sweet home. Oh. Dewa nih garang-garang ganteng gini tapi hatinya sweet ya. Kita tanya lagi nih. Gimana sih jadi wanita yang berkarakter tuh? Gimana Jadi tuh? wanita yang berkarakter ya. Nah, kira-kira tuh kan pas- Berkarakter nggak? Rachel berkarakter nggak Wah, menurut berkarakter lo? banget kan. Empo Kota Bekasi kan? Iya, pasti Jadi- berkarakter ya kan? Pasti. Iya, gimana sih? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, Hmm. kalau misalnya yang pertama yang paling penting itu adalah kita sebagai wanita tuh harus percaya diri. Oh, percaya diri. Percaya diri itu jadi kebiasaan orang-orang yang sekarang ini, mereka tuh suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya Cewek sekarang ini. ya wanita-wanita sekarang ini ya, apalagi sekarang media sosial, aduh jadi minder, Iya. ini begitu lah. Sebenarnya kalau misalnya membandingkan untuk dijadikan sebuah motivasi itu bagus, tapi kalau misalnya jadi minder itu malah jadi buruk ya. Yang ada kita bukannya jadi semakin baik, tapi malah jadi semakin mundur. Oh iya. Jadi kalau menurut saya itu jadilah seorang wanita yang percaya diri. Oke. Pertama, percaya diri. Percaya diri, harus percaya diri kamu ya semua ya. Yang kedua, terus belajar. Nggak ada yang namanya rugi ya dari belajar. Dan kalau misalnya memang itu dirasa bosan atau apa, contohnya aja kayak Dewa tadi, cari aja sesuatu yang menarik untuk diri kita. Nah di situ kita telusuri tuh, Memang kita belajar terus. Tadi misalnya Dewa ternyata lebih suka futsal daripada sepak bola. Ya udah dalami saja futsal itu kan. Jadi nggak perlu sulit-sulit. Aduh harus belajar apa ya? Kalau emang nggak suka ya tinggalkan. Coba cari yang menurut kita tertarik seperti itu. Terus yang ketiga, jangan terlalu khawatir sama penilaian dari orang-orang. Udah amat Ini lah ya. juga kan bodo amat. Bodo sikap amat. sikap bodo amat itu memang harus ada. harus ada. Karena kalau misalnya kita terlalu khawatir sebentar-sebentar kan jadi gelisah gitu kan, Tidak tenang. tidak tenang. Iya, tuh, Nah benar. sebenarnya kalau misalnya itu jadi sebuah masukan itu nggak apa-apa. Apa bagus. Tapi kalau misalnya memang dirasa itu sudah terlalu parah, jangan terlalu terpuruk juga dengan penilaian itu. Pokoknya- Tetap percaya diri aja gitu, jangan terlalu terpuruk dengan penilaian orang. Udah amatan lah. Yang terakhir, be yourself and love yourself. Tuh. Artinya Dewa ngerti gak? Percaya diri, percaya sama diri sendiri. Oh, Be yourself and love yourself. Jadi diri sendiri jadi diri dan sendiri. cintai diri sendiri. nah itu. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kurang Bahasa Bekasi bahasa Eta ya? Bekasi apa? Eta bocah ya? Ya, bagian ini Iya, apa? jadi diri sendiri dan cintai diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita sendiri memperlakukan diri kita dengan baik, itu kan juga nantinya akan membawa melakukan orang-orang dengan baik seperti itu. Itu sih. Jadi apa, Wak? Bisa diulang gak, Wak? Tadi jadi cewek berkarakter yang pertama apa, Wak? Satu,
kamu semua harus percaya diri. 2, kamu harus terus belajar. 3, Kamu harus punya rasa kayak bodo amatan lah ya. Bodo Kalau bahasa amat. Bekasi. Jangan terlalu khawatir dengan penilaian Jangan terlalu khawatir sama penilaian orang lain. Mau orang lain ngomong apa, kita harus tetap jadi diri kita sendiri. yang keempat, Yang keempat, jadi bahasa Inggrisnya apa, Pak? be yourself. Iya benar. Be yourself. Jadi dirinya sendiri. Ya pokoknya Oke, be yourself. bagus Dewa. love yourself. Love yourself. Ya, jadi diri sendiri dan cintai diri sendiri. Itu. Oke. Oke Dewa, hebat. Ya, untuk menutup perjumpaan kita ini, gue pengen nih Dewa ajarin Rachel bagaimana tips menjaga kebugaran saat masa pandemi dan puasa ini. Oke Dewa, siap? Oke, siap. Oke, siap. Gue gak ikutan ya. Gue gak bawa sepatu nih. Curang. pakai sandal nih. Ya. Curang. Dewa ajarin Rachel. Oke, kita lihat. Jadi gerakan pertama nih, tangan angkat ke atas. Tangan angkat ke atas. Dihitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dua ini kita bisa rep 8 detik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis dari tangan kita langsung ke kaki. Gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin itu aja tips dari gua. Singkat, simpel, tapi bermanfaat buat kalian semua. Oke. Terima kasih Dewa dan Rachel. Jangan lupa setelah kalian stretching, minum apa ini? Toza. Minum Toza. Oh, gitu. Jangan lupa minum Toza ini. Ini rasa orange. Fresh, ini juga ada apel. Dan satu lagi rasa Gue dapat rasa mangga. ya. Jangan lupa minum ini setelah kalian beraktivitas. beraktivitas. Olahraga. Wah. Oke, untuk menutup perjumpaan ini, gue mau Dewa dan Rachel memberikan pesan untuk anak-anak Bekasi. Kalau Dewa pasti harus memberikan pesan kepada futsal lovers. Kalau Rachel kasih pesan untuk generasi bangsa, khususnya Bekasi ya. Buset. Khususnya Berat Bekasi. sekali ya. Dewa dulu. Wah, untuk futsal lovers, Wah, kasih pesan. Semangat, Kalau motivasi. Buat para futsal lovers, pesan dari gua, lo semua tetap semangat latihannya, jangan mudah menyerah. Pokoknya percaya sama diri lo sendiri, capai impian lo, jangan takut. Impian lo itu pasti akan tercapai kalau lo usaha, doa, atau kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh bersama bintang-bintang. Oke, itu pesan dari gua buat para futsal lovers. Oke, Rachel. Oke, pesan dari saya buat semua generasi muda nih ya. Iya, milenial. khususnya milenial Bekasi. Dengan banyaknya media online sekarang, teruslah berkarya, teruslah memberikan informasi yang positif dan konten-konten yang positif seperti ini contohnya. Karena Jangan prank-prank aja. ya betul, jangan prank-prank yang tidak perlu. Karena percayalah, hal-hal seperti ini pasti juga akan bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Tetap sehat dan di rumah aja. Oke. Terima kasih untuk Dewa, terima kasih untuk Rachel atas waktunya. Ini benar-benar luar biasa. Gue sih berharap untuk semua yang mendengarkan ini adalah informasi yang sangat bermanfaat. Amin amin. Amin, 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 ya Allah, amin, amin. Itu saja perjumpaan kita kali ini, dan kami berharap, kita berharap AFK Futsal Bekasi berharap bisa bertemu lagi dengan Dewa, bisa bekerja sama dengan Rachel, membantu kita di AFK Bekasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.